Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya oleh anugerahnya saya boleh berbagi praktik baik dengan judul Membara Melampaui Batas. Perkenalkan, nama saya Ivoni Hanalumempo, STH MAP, Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan, Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Cabang Dinas Minut Pitung. Dalam video ini, saya akan menceritakan dedikasi saya sebagai pengawas sekolah dengan komponen STAR. Deskripsi singkat dimulai dari S, situasi. Sebagai pengawas SMK, saya bertanggung jawab mendampingi 44 sekolah binaan yang tersebar di Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, dan Kota Manado, dengan kondisi geografis yang kadang sulit dijangkau di wilayah menantang, yaitu pegunungan curam, bahaya longsor di perbukitan, pesisir sepi, melawan ombak besar saat menyeberang, jalanan terjal dan jalan rusak berbatu-batu, mulai dari kota, pesisir pantai, sampai ke pulau terpencil di Pulau Gangga, Talise, Bunaken, dan Pulau Lembek yang terpisah oleh selat dengan arus kuat. Lokasi sekolah menjangkau daratan utama yang berbukit hingga pulau-pulau terpencil yang hanya dapat diakses melalui penyeberangan laut dengan perahu ke Pulau Lembek, Pulau Gangga, Pulau Bunaken, dan Pulau Talise. Kondisi sekolah beragam, namun umumnya menghadapi masalah rasio guru atau siswa tidak ideal dan keterbatasan media ajar menuntut pendekatan supervisi yang sama sekali berbeda dari perkotaan. T. Tantangan. Tantangan bersifat multidimensi. 1. Geografis dan logistik. Kesulitan menjangkau sekolah membutuhkan kombinasi kendaraan darat dan penyeberangan laut, memakan waktu perjalanan ekstrim hingga 3 jam pulang pergi ke daratan, 30 menit ke pulau, dan kunjungan sangat bergantung pada cuaca. 2. Profesional, sulit mencapai target ideal 88 kunjungan per tahun ajaran. Waktu efektif pendampingan sangat terbatas, habis di perjalanan. Semua ini menuntut pengorbanan, kecerdikan logistik, dan daya tahan pribadi luar biasa. Tugas menuntut daya tahan resiliensi tinggi dan harus mengatasi frustrasi. 4. Stagnansi pembelajaran, sulit meyakinkan guru dan kepala sekolah di daerah terpencil untuk melakukan perubahan, diperparah dengan masalah kepegawaian, guru yang sering cuti atau desersi. A. Aksi. Pengawas mengubah fokus dari inspeksi menjadi pendampingan intensif dan kolaboratif berdasarkan 3 pilar utama. 1. Logistik inovatif. Melakukan sistem klaster terpadu, membagi 44 sekolah menjadi 8 klaster berdasarkan kedekatan geografis untuk memangkas waktu perjalanan 30%. Menjalin kemitraan informal dengan nelayan lokal sebagai mitra transportasi pendidikan untuk menjamin keamanan dan menggunakan pendampingan daring jembatan selat, video atau voice call mingguan untuk pelaporan dan konsultasi. 2. Peningkatan mutu berbasis lokal.
mengadakan program mikro training lokal di klaster paling terpencil, maksimal 3 jam, fokus satu topik praktis. Coaching individu untuk melatih guru-guru terpilih di pulau sebagai agen transformasi lokal dan membimbing sekolah menyusun rencana kontingensi pendidikan untuk membangun resiliensi operasional sekolah. 3. Mengaktifkan daya tahan resiliensi, mengadakan sesi diskusi dari hati ke hati, non-formal untuk dukungan moral guru dan memfasilitasi jaringan support sistem antar sekolah, peer support group kepala sekolah. R. Refleksi atau hasil, strategi aksi menunjukkan perubahan signifikan dan telah menghasilkan 1. Peningkatan akses dan efektivitas. Tingkat kehadiran pengawas di sekolah-sekolah pulau meningkatkan akuntabilitas guru. 2. Peningkatan mutu pembelajaran. Ada peningkatan signifikan dalam hasil belajar siswa, khususnya literasi dan numerasi dasar, di klaster pulau berkat mikrotraining yang terfokus. 3. Penguatan resiliensi komunitas. Tingkat retensi guru stabil, penurunan kecil pada angka desersi, dan guru melaporkan kepuasan kerja karena merasa didukung dan tidak terisolasi. 4. Pembelajaran diri. Keberhasilan utamanya adalah membangun kepercayaan hubungan, relational trust yang mendalam, membuktikan bahwa pendampingan yang kecil, spesifik dan rutin di lokasi terpencil, mikrotraining jauh lebih efektif daripada program masif di kota. Pengawas menyadari perannya sebagai the first responder yang harus memiliki daya tahan pribadi kuat. Kesimpulan, kisah ini membuktikan bahwa kesulitan geografis dan risiko tinggi dapat diatasi dengan usaha gigi yang dipadukan dengan kreativitas, kepemimpinan yang berorientasi pada hati, dan penanaman daya tahan resiliensi pada seluruh komunitas pendidikan. Semangat membara melampaui batas bukan sekedar birokrasi, tapi kepemimpinan transformasional untuk kualitas pendidikan. Itu yang menjadi poin utama. Dan untuk memastikan mutu pendidikan di 44 sekolah binaan, saya selalu berusaha hadir sebagai pengawas sekolah yang dirindukan. Filosofi saya, tantangan adalah guru terbaik. Kesulitan perjalanan membentuk karakter pelayanan yang lebih kuat. Melintasi lumpur dan menantang ombak adalah penegasan janji. Setiap anak, dimanapun ia berada, layak mendapatkan pendidikan terbaik. Berjuang bersama melampaui batas, semoga menginspirasi dan memotivasi banyak orang demi peningkatan mutu pendidikan. Demikian praktek baik dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.